Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Bertemu lagi ya bersama saya, Pak Afiliandi. Tapi kali ini dengan mata kuliah yang berbeda. Dimana kalau mata kuliah saat ini kita akan memasuki mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik ya. Jadi selama 1 semester atau 6 bulan ke depan, kita akan berdiskusi dan juga membahas pokok-pokok materi dari mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Seperti biasa, mata kuliah ini akan diampuh oleh 2 orang dosen. Yang pertama ada saya, Pak Firdiandi, kemudian ada Ibu Profesor Dr. Morina Alfah. Di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Oke, kemudian mata kuliah ini selalu ditawarkan di semester genap dan tahun ini di tahun ajaran 2023 dan 2024. Seperti biasa sebelum memasuki proses pembelajaran, saya selalu ya sebelum memulai proses pembelajaran saya selalu menyampaikan di awal pertemuan kompetensi apa yang akan dicapai, yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa sekalian ya. Di mana di mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa itu dapat menginterpretasikan spektrum UV, IR, MS, HNMR, karbon NMR, karbon depth, NMR, dan juga NMR 2 dimensi untuk dapat menentukan struktur molekul suatu senyawa organik. Jadi itu kompetensi yang diharapkan setelah di kompetensi yang diharapkan adik-adik mahasiswa dapatkan ya setelah mengambil mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Oke, untuk skenario pembelajarannya selama 1 semester ke depan ini akan seperti mata kuliah sebelumnya akan ada 16 pertemuan, di mana di 16 pertemuan itu kita akan membahas 4 pokok bahasan ya. Jadi kalau elusidasi struktur senyawa organik ini akan dibagi menjadi 4 pokok bahasan besar ya. Di mana itu akan ada spektroskopi ultraviolet dan visible atau sering kita kenal dengan UV vis. Kemudian ada juga spektroskopi inframerah atau IR, kemudian ada spektroskopi massa atau MS, dan terakhir itu ada spektroskopi resonansi magnet inti atau NMR ya. Di mana keempat pokok bahasan ini akan menghabiskan sekitar 16 pertemuan ya, di mana 2 pertemuan itu untuk ujian UTS dan UAS, dan sisanya ini sebanyak 3 pertemuan kita akan membahas spektroskopi UV vis atau 6 kali 45 menit ya. Kemudian untuk spektroskopi inframerah atau IR ini akan memakan 2 pertemuan, di mana ini sekitar 4 kali 45 menit. Kemudian spektroskopi massa ini akan memakan 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Sedangkan yang terakhir ini spektroskopi resonansi magnet inti atau NMR ini akan memakan 14 kali 45 menit atau 7 kali pertemuan. Memang ya kalau spektroskopi resonansi magnet inti ini akan lebih banyak memakan waktu pertemuan karena memang materinya yang padat dan banyak sekali pokok bahasannya. Oke, untuk referensinya sendiri ini adalah contoh dari referensi yang kami gunakan, baik Prof. Morin dan juga saya gunakan dalam mengampu mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Jadi ada 6, ini yang pokok yang biasa yang kami gunakan, dan ada beberapa referensi tambahan lainnya. Silakan pada adik-adik untuk mencari buku dan juga referensi utama ini di perpustakaan atau juga secara online. Kami bebaskan. Kami harapkan adik-adik mahasiswa bisa membaca materi-materi mata kuliah elusidasi ini di referensi yang saya tampilkan ini sebelum memulai mata kuliah, karena seperti yang mata kuliah sebelumnya yang saya ampuh, kita akan banyak menggunakan metode pembelajaran ya. Bisa saja diskusi, bisa juga menggunakan metode case based learning, kemudian bisa juga project based learning atau PBL. Untuk komposisi nilainya sendiri seperti mata kuliah sebelumnya yang saya ampuh, itu akan ada beberapa komponen. Itu ada tugas, kuis, keaktifan, dan juga ujian tengah semester. Sedangkan dengan komposisi dengan Prof. Morin,
penilaiannya itu sama saja dengan saya, itu tugas, kuis, keaktifan, dan juga ada ujian akhir semester. Untuk tugas sendiri ini akan ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok, sama seperti mata kuliah sebelumnya yang saya ambil. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memasuki materi mata kuliah kita ya, kita akan melakukan sedikit pemanasan. Silakan kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa mengisi survei kecil-kecilan yang sudah saya persiapkan di menti.com dengan passcode 58068240 atau bisa men-scan ya barcode yang sudah ada pada slide. Ayo, silakan saya berikan waktu sekitar 3 menit. Oke ya, dari hasil survei didapatkan bahwa senyawa-senyawa organik yang adik-adik ketahui ya, yang paling mudah diingat dan selalu diingat mungkin ya. Dari senyawa organik itu ada contohnya ada gula, kemudian ada karbohidrat dan juga asam lemak. Ya, ada beberapa jenis yang lain yang juga disebut ya oleh adik-adik semua, ada juga asam amino dan sebagainya. Ya, memang senyawa organik itu banyak jenisnya dan banyak tipenya, dan tentu karena banyak jenis dan tipenya itu dia akan memiliki struktur yang berbeda-beda pula, sehingga kita perlu ya untuk mengetahui bagaimana bentuk dan juga struktur dari senyawa organik. Apalagi senyawa organik ini banyak sumbernya, ada dari metabolisme primer dan juga ada juga metabolisme sekunder seperti flavonoid, alkaloid dan sebagainya. Sedangkan alkaloid, flavonoid saja sudah ada turunan-turunannya lagi dan banyak jenisnya lagi ya. Sehingga memang begitu melimpah luah ya dari senyawa-senyawa organik tersebut. Jadi kita perlu suatu metode ya untuk menentukan struktur senyawa organik tersebut. Maka di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik ini, kita akan mempelajari bagaimana konsep-konsep dasar dari ilmu spektroskopi dan juga prinsip dasar dari spektroskopi UV-Vis, IR, NMR, dan MS. Kemudian kita akan menggunakan data-data hasil analisis dari spektroskopi tersebut sebagai penuntun atau untuk menentukan struktur dari senyawa organik yang kita akan analisis. Oke ya, lalu akan ada timbul pertanyaan, kenapa metode spektroskopi ini bisa menentukan atau menganalisis struktur dari suatu senyawa organik ya. Jadi kalau kita ingat di mata kuliah kimia analitik dasar, ini akan ada istilah spektroskopi, maka kita akan juga mendengar istilah spektrofotometer, di mana spektroskopi ini adalah metodenya, sedangkan spektrofotometer ini adalah instrumennya. Oke. Prinsip dasar dari instrumen spektrofotometer ini adalah memanfaatkan interaksi antara cahaya atau sumber cahaya dengan senyawa-senyawa organik atau material. Ya, karena kita sedang berbicara mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik, ya jelas ya di sini adanya senyawa-senyawa organik. Contoh yang paling umum peristiwa interaksi cahaya dengan senyawa organik itu adalah fotosintesis. Jadi kita dari SD dulu sudah dicekoki ya informasi bahwa sinar matahari itu bisa membantu proses metabolisme di tumbuhan, yaitu sinar matahari ini akan diserap oleh tumbuhan melalui daun-daunnya, kemudian akan berinteraksi dengan klorofil atau zat hijau daun, sehingga nanti hasil dari interaksi tersebut akan menghasilkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
Peristiwa itulah yang disebut dengan fotosintesis. Oke, kemudian interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi itu apa saja sih sebenarnya, Pak? Oke ya. Jadi interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi itu sebenarnya banyak. Ada bisa dibagi beberapa jenis. Seperti absorbansi atau penyerapan, kemudian ada refleksi, kemudian ada scattering dan juga emisi. Dari keempat peristiwa ini atau interaksi ini yang nanti akan mendasari alat-alat spektrofotometer ya dikembangkan untuk menganalisis baik itu sampel organik maupun sampel-sampel yang lainnya. Karena apa? Interaksi antara radiasi dan juga suatu materi itu akan memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda atau akan memiliki memiliki interaksi yang berbeda-beda tergantung dengan sifat dari materi dan juga radiasi elektromagnetik itu sendiri. Oke, pada pertemuan ini dengan saya kita akan membahas bagaimana spektroskopi yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yang akan dibahas pada mata kuliah ini itu bekerja prinsipnya. Prinsipnya yang paling yang pertama adalah absorbansi atau penyerapan ya. Di mana spektroskopi yang menggunakan prinsip ini biasanya juga disebut dengan spektroskopi absorbansi, di mana konsep awalnya adalah sumber cahaya itu akan ditembakkan, akan memancarkan cahaya dengan intensitas tertentu atau I0 menuju suatu sampel. Anggap saja ini adalah senyawa organik. Aduh, jelek sekali ya tulisan saya. Kemudian senyawa organik ini akan menyerap intensitas cahaya yang datang dari sumber cahaya, kemudian akan diteruskan menjadi I1. Nah, prinsip inilah yang nantinya akan digunakan pada spektroskopi absorbansi. Oke, kita sudah berbicara panjang lebar tentang radiasi elektromagnetik. Kita akan melihat apa sih sebenarnya radiasi elektromagnetik tersebut. Jadi pada tahun 1672, seorang ilmuwan terkenal yaitu Newton membuktikan bahwa sinar matahari itu dapat dipecah menjadi beberapa komponen cahaya berwarna. Dia menggunakan prisma gelas yang disinari oleh sinar matahari. Sehingga ketika dilihat pada refleksinya, itu sinar matahari akan menghasilkan beberapa komponen cahaya berwarna. Ya, sehingga dari percobaan Newton ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa radiasi itu adalah suatu energi yang dipancarkan, bisa menembus ruang dan berbentuk gelombang. Oke, untuk memperjelas apa itu radiasi elektromagnetik, kita akan melihat video terlebih dahulu. Silakan pada adik-adik untuk
Oke, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari video tentang radiasi elektromagnetik tadi? Ya, jadi radiasi elektromagnetik video tadi dia menjelaskan bagaimana konsep-konsep dasar dari radiasi elektromagnetik. Bagaimana dia terbentuk, bagaimana ya konsep dasarnya ya. Bagaimana bentuk panjang gelombangnya, lalu bagaimana dia merambat dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah radiasi elektromagnetik ini bisa saja dalam bentuk gelombang, sehingga dia akan memiliki ciri khas yang masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik ini bisa bentuk gelombang, sehingga nanti dia akan membentuk panjang gelombang yang berbeda tergantung dengan tipe dari radiasi elektromagnetiknya itu sendiri. Seperti contohnya adalah radiasi elektromagnetik atau radiasi cahaya ini yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan radiasi elektromagnetik yang dihasilkan pada gelombang cahaya ultraviolet. Oke, kemudian dari video tadi juga kita mengetahui bahwa radiasi elektromagnetik ini bisa dijelaskan dengan dua teori. Yang pertama adalah teori gelombang dan yang kedua adalah teori korpuskuler atau teori partikel. Dimana kalau di teori gelombang itu radiasi elektromagnetik itu bisa berupa cahaya, frekuensi, panjang gelombang dan juga amplitudo. Sedangkan pada teori korpuskuler ini atau lebih juga dikenal dengan teori partikel, bahwa radiasi elektromagnetik ini bisa berupa sebuah kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang radiasi elektromagnetik ini bisa saja dalam bentuk gelombang, sehingga gelombang-gelombang seperti radio, ultraviolet dan juga inframerah ini akan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda ya, sehingga panjang gelombang tersebut itu akan menjadikan khas dari dari gelombang-gelombang seperti radio, ultraviolet dan juga visible dan inframerah. Di mana panjang gelombang itu sendiri itu apa? Ya, jarak dari antara dua puncak pada gelombang yang berbeda-beda. Oke, kemudian ketika kita sudah mulai berbicara panjang gelombang, maka kita akan melihat bahwa setiap warna cahaya tampak ya atau warna itu akan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga nanti ini akan berakibat ya atau akan mempengaruhi dari nilai kecepatan dari suatu cahaya itu sendiri, sehingga jika kita turunkan menggunakan persamaan matematika, maka semakin tinggi panjang gelombang maka energi dari radiasi elektromagnetik tersebut akan turun. Nah, hal inilah nanti yang akan mendasari bagaimana suatu instrumen spektroskopi akan dikembangkan. Oke, penentuan struktur senyawa organik ini kembali ke konsep awal spektroskopi ya, semakin tinggi atau semakin panjang gelombangnya maka energinya semakin rendah. Sehingga nanti akan berakibat dan juga berdampak pada hasil analisis dari penentuan struktur senyawa organik. Jadi metode sederhana dalam penentuan struktur senyawa organik itu biasanya menggunakan spektrofotometer UV vis dan juga spektrofotometer IR atau inframerah. Di mana kedua spektrofotometer ini akan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Kalau UV vis itu di sekitar 200 hingga 800 nanometer, sedangkan untuk inframerah dinilai di panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 mm. Sehingga kedua alat ini akan memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam hasil analisis penentuan struktur senyawa organik ya. Oke, saya rasa demikian ya untuk pemaparan awal atau pengantar dari
elusidasi struktur senyawa organik, terutama bagaimana konsep awal suatu spektronik atau spektrofotometer itu bekerja ya, yaitu didasari dengan radiasi elektromagnetik dan juga material dari senyawa organik itu sendiri. Lalu kalau kita tarik ke belakang, mengapa suatu senyawa organik itu bisa dianalisa menggunakan spektronik? Karena memang spektronik ini dia berdasarkan sumber cahaya, dan cahaya ini memiliki khas yang berbeda-beda atau panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga nanti setiap panjang gelombang ini akan terserap pada senyawa-senyawa organik yang tertentu juga. Jadi bisa saja misal senyawa-senyawa organik seperti flavonoid, antosianin dan sebagainya itu mungkin akan menyerap di sekitar 200 ke bawah, 200 nanometer ke bawah. Atau juga 200 nanometer hingga 300 nanometer. Jadi tergantung dengan struktur senyawa organiknya itu sendiri, karena semakin banyak penyusun dari senyawa organik itu tentu akan memiliki efek terhadap energi yang dibutuhkan untuk terbaca pada alat ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk pengantar spektroskopi dalam mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Oke, untuk tugasnya silakan teman-teman membuat suatu skema atau konsep bagaimana suatu sumber radiasi itu memancarkan cahaya, kemudian melewati sampel hingga akhirnya dibaca oleh detektor, atau konsep dasar dari spektronik seperti yang di slide sebelumnya. Kalau adik-adik mahasiswa memperhatikan penjelasan saya, mungkin nanti akan mudah untuk menjawabnya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.